Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan semoga masih tetap semangat ya. Apa kabar semua mahasiswa Universitas Terbuka? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas perkuliahan ini dengan baik. Selamat datang di pertemuan ke-8 kelas akuntansi keuangan lanjutan 1 EKSI 4309. Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan mempelajari modul 8, yaitu kepemilikan tidak langsung dan mutual. Dan modul 9, yaitu saham preferen perusahaan anak, laba bersaham konsolidasian. Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan mempelajari modul 8, yaitu kepemilikan tidak langsung dan mutual, dan modul 9, yaitu saham preferen perusahaan anak, laba bersaham konsolidasi, dan pajak penghasilan konsolidasi pada buku materi pokok akuntansi keuangan lanjutan 1 EKSI 4309. Setiap mahasiswa wajib mengisi daftar kehadiran, mendownload materi-materi seperti PPT, PMP per modul, dan bahan lainnya yang disediakan, mengerjakan soal kuis mingguan, dan menjawab pertanyaan diskusi. Pada forum diskusi, mahasiswa harus melaksanakan diskusi dengan dosen. Pada forum diskusi, mahasiswa harus melakukan diskusi dengan dosen tutornya layaknya sebuah diskusi, yaitu berarti bahwa mahasiswa harus mengisi dan atau menjawab pertanyaan lebih dari satu kali. Hal ini dapat berupa jawaban atas pertanyaan diskusi atau berupa pertanyaan atas ketidaktahuan mahasiswa akan materi pada pertemuan ini. Capaian pembelajaran umumnya adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pencatatan perusahaan induk dan prosedur konsolidasi pada kondisi kepemilikan tidak langsung. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan saham preferen perusahaan, laba saham konsolidasi, dan bagaimana pajak penghasilan konsolidasi. Capaian pembelajaran khususnya adalah mahasiswa dapat, yang pertama, membuat laporan keuangan konsolidasi jika perusahaan induk mengendalikan perusahaan anak melalui kepemilikan tidak langsung. Yang kedua, menerapkan prosedur-prosedur konsolidasi terhadap kepemilikan tidak langsung atas kasus-kasus khusus seperti Yang kedua, menerapkan prosedur-prosedur konsolidasi terhadap kepemilikan tidak langsung atas kasus Yang kedua, menerapkan prosedur-prosedur konsolidasi terhadap kepemilikan tidak langsung atas kasus-kasus khusus kepemilikan mutual. Yang ketiga, memodifikasi perlakuan akuntansi untuk kepemilikan tidak langsung dan mutual jika perusahaan induk menggunakan metode harga pokok untuk mencatat investasinya. Keempat, memodifikasi prosedur Kedua, menerapkan prosedur-prosedur konsolidasi terhadap kepemilikan tidak langsung atas kasus-kasus khusus kepemilikan mutual. Ketiga,
memodifikasi perlakuan akuntansi untuk kepemilikan tidak langsung dan mutual jika perusahaan induk menggunakan metode harga pokok untuk mencatat investasinya. Keempat, memodifikasi prosedur konsolidasi bagi perusahaan anak yang memiliki saham preferen dalam struktur modalnya. Kelima, menghitung laba per saham dasar dan menghitung laba per saham dasar yang didilusi bagi entitas pelaporan konsolidasinya. Keenam, memahami kompleksitas akuntansi untuk pajak penghasilan entitas konsolidasi. Modul ini membahas pencatatan perusahaan induk dan prosedur konsolidasi pada kondisi kepemilikan tidak langsung. Modul ini juga membahas kerumitan yang mungkin timbul jika beberapa perusahaan yang berafiliasi saling Modul ini juga membahas kerumitan yang mungkin timbul jika perusahaan yang berafiliasi saling menguasai saham dengan hak suara atau sebuah konsolidasi disebut kepemilikan mutual. Walaupun prosedur konsolidasi untuk kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan mutual lebih rumit daripada kepemilikan langsung, tujuan Walaupun prosedur konsolidasi untuk kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan mutual lebih rumit daripada kepemilikan langsung, tujuan dasar konsolidasi tetap sama. Sebagian besar masalah memerlukan pengukuran secara terpisah atas realisasi laba dari masing-masing entitas, lalu mengalokasikan laba tersebut antar pemilik pengendali dan non-pengendali. Keberadaan saham istimewa atau preferen dalam struktur modal anak perusahaan memperumit proses konsolidasi, tetapi tidak mengubah prosedur dasar. Akuntansi perusahaan induk atau investi dipengaruhi oleh saham istimewa atau preferen perusahaan anak. Keberadaan saham preferen dalam struktur ekuitas anak perusahaan membuat proses konsolidasi menjadi kompleks meskipun proses dasarnya tidak berubah. Akuntansi induk perusahaan atau investor yang menggunakan metode ekuitas juga terpengaruh ketika perusahaan investasi memiliki saham preferen yang beredar. Sebagian besar saham preferen yang dikeluarkan adalah saham preferen kumulatif non-partisipatif dan non-voting. Biasanya saham ini memiliki hak preferensi dalam hal likuiditas dan seringkali bisa ditarik dengan harga di atas nilai nominal atau nilai likuidasi. Laba bersih perusahaan investasi yang memiliki saham preferen pertama-tama dialokasikan kepada pemegang saham preferen berdasarkan perjanjian preferen. Sedangkan sisanya dialokasikan ke pemegang saham biasa. Selamat beraktivitas, selamat belajar, sukses selalu untuk kita semua. Salam.